Hai pemirsa, selamat datang kembali di channel Bujang Halu. Kali ini ada sebuah video yang diunggah di akun channel Cumi Cumi, yaitu pernyataan menohok dari ahli hukum dan intelijen Mario Lasut untuk paslon 1 dan paslon 3 mengenai isu kecurangan yang beredar. Nah, seperti apakah penjelasan atau pesan dari Bapak Mario Lasut ini? Mari kita simak bareng-bareng. Gini loh, kalau kita bicara kecurangan, kita belajar dari pemilu tahun 2014 ya. Kita belajar dari pemilu tahun 2014, di mana terjadi pertarungan politik pilpres antara Pak Prabowo ya berpasangan dengan Pak Hatta Rajasa dan Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala. Ketika Pak Prabowo dinyatakan kalah dan Pak Jokowi dinyatakan menang dalam pilpres di tahun 2014, apa yang dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo dan Hatta? Mereka melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak teriak sana, curang sini, curang apapun. Tapi mereka melakukan pada wadah yang tepat, pada prosedur yang tepat. Nextnya di tahun 2019, kembali di tahun 2019, Pak Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno dan Pak Jokowi berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan pertarungan politik yang sama, yaitu Pilpres 2019. Ketika Pak Prabowo dinyatakan kalah lagi oleh pasangan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, apa yang dilakukan pasangan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno? Kembali melakukan hal yang sesuai prosedur. Tidak ada teriakan curang-curangnya. Nah, saya mengajak kepada pasangan nomor urut 1 ya, Anies Baswedan dan Caimin, juga nomor urut 3 Ganjar Mahfud, marilah kita berpolitik dengan santun, kita berpolitik dengan baik, dengan damai, dengan intelek, dengan profesional ya, supaya kita ciptakan pemilu damai yang kita sepakati bersama. Jangan kalian menciptakan opini publik untuk membuat satu kesan bahwa kemenangan pasangan nomor urut 2 ini kemenangan atas kecurangan. Itu hal-hal yang mencederai pemilu damai. Jangan sampai memecah belah negara ini, memecah belah Pancasila, memecah belah NKRI ini hanya karena keegoisan kepentingan politik dari kalian. Itu sangat tidak baik. Dan marilah, proses pemilihan umum ini sudah selesai. Penghitungan sedang dilakukan, sedang berjalan dan terus berjalan. Dan pada saatnya tiba, KPU, Komisi Pemilihan Umum, akan menetapkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebagai pemenang Pilpres 2024. Dan saya himbau kepada pasangan lain yang sudah kalah, kalian hanya satu hal saja, dengan secara sikap negarawan, dengan sikap yang profesional, dengan sikap seorang yang menjadi panutan banyak orang, kalian lakukan satu hal saja. Pemilu damai itu berani mengakui kekalahannya, sehingga satu hal saja yang harus kalian akui: terima kasih atas kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan kami mengakui di pemilu 2024 ini kalian berdua, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, layak menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Ya, kita berharap apapun kecurigaan atau tuduhan itu harus dibuktikan secara elegan seperti
seperti Bang Mario bilang. Tapi faktanya mulai ada riak-riak kayak seperti hari ini di depan KPU udah mulai ada aksi protes, sejumlah massa entah dari mana yang mulai menunjukkan gelagat bahwa apapun keputusannya nanti pasti akan ada protes. Menurut Bang Mario, kita pernah alami itu kan tahun 2019. Apakah eskalasi keributan itu akan seperti itu atau enggak? Kira-kira. Saya yakin di 2024 ini tidak akan terjadi satu pergerakan mobilisasi massa seperti yang pernah terjadi di 2019. Karena semua ini sudah tertib. Masyarakat ini sebenarnya sudah cukup dewasa dalam menghadapi satu pesta demokrasi pilpres seperti ini. Dan saya yakin lah kalau ada letupan-letupan kecil demonstrasi ini, ya ini hanya gerakan massa yang coba menggoyang KPU. Tapi saya yakin TNI Polri dalam hal ini sudah siap dalam menghadapi apapun resiko kemungkinan yang terjadi ke depannya. Dan saya ingatkan kepada orang-orang yang ada di balik layar ini yang menggerakkan demonstrasi ini, ingat, negara kita ini dibangun dengan susah payah oleh darah para pejuang, oleh darah para pahlawan kita. Jangan sampai kalian melupakan sejarah bangsa ini hanya untuk kepentingan pribadi kalian, hanya untuk kepentingan partai politik kalian saja, hanya untuk kepentingan kekuasaan kalian saja. Ingat, jangan sampai kalian melakukan sesuatu hal yang merugikan seluruh elemen bangsa ini. Kita harus jaga kerukunan umat beragama, kita harus jaga kerukunan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok di Indonesia ini. Dan ingat, pemilu 2024 ini adalah pemilu yang paling luar biasa, menjadi sejarah penting karena ada seorang anak muda yang tidak diperhitungkan, yang usianya mungkin masih sangat muda. Dia terbit dari negara kita menjadi calon wakil presiden, yaitu Mas Gibran. Dan ini menjadi sejarah dunia, di mana ada seorang wakil presiden termuda di dunia itu terbit dari Indonesia, dari kota Solo. Oke, bicara Mas Gibran, ya anggap saja kita ini bicara tentang kemenangan walaupun sementara. Maksudnya belum ada keputusan sah dan resmi dari KPU. Tapi kita bicara Prabowo sama Gibran. Banyak yang meragukan sinergisitas antara dua pasangan ini nanti ketika berkuasa, dengan Prabowo yang sudah sangat makan asam garam dan Gibran yang seperti selama ini dikeluarkan banyak orang bahwa dia itu anak ingusan, baru lahir, masih hijau, belum punya segala macam. Tapi sebagai orang dalam, sebagai orang yang terlibat langsung di dalam proses pembentukan pasangan 02 itu, gimana Bang Rio melihat kombinasi dua pasangan ini? Kalau menurut saya ini lengkap, pasangan yang sangat lengkap. Karena gini loh, Pak Prabowo itu dengan sederet prestasi di dalam kemiliteran maupun beliau sebagai seorang pengusaha setelah pensiun dari militernya, maka saya lihat ini luar biasa, didukung dengan cawapresnya, calon wakil presidennya seorang anak muda, yang saya pada awalnya melihat hal-hal yang luar biasa yang ada di Mas Gibran ini. Contoh kecil, dia menjadi seorang wali kota Solo, yang orang tidak sangka anak muda ini bisa menjadi seorang pemimpin daerah. Dan dia naik level sekarang dari wali kota Solo menjadi wakil presiden yang akan mendampingi
Pak Prabowo. Saya rasa dalam nanti mereka setelah dilantik menjadi seorang presiden maupun wakil presiden, sinergitas kerja mereka, profesional kerja mereka, keharmonisan kerja mereka itu sudah terbentuk dengan perjalanan waktu ketika mereka melakukan kampanye ini. Dan tidak perlu dikhawatirkan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kompak kok. Iya. Sangat kompak banget. Dan Mas Gibran melihat Pak Prabowo ini menjadi seorang senior politiknya beliau dan menjadi guru politiknya juga, dan guru untuk belajar berbagai macam hal. Itulah yang Mas Gibran selalu katakan juga kepada teman-teman seperti itu. Oke Mas Gibran. Kemarin banyak yang bilang bahwa Gibran itu adalah representasi Jokowi efek di pemilu 2024. Bagaimana menurut pandangan Bang Mario? Gini loh, inilah masyarakat kita ini harus cerdas ya. Jangan mentang-mentang Mas Gibran ini anaknya presiden selalu dibawa-bawa namanya Jokowi. Kebetulan saja Mas Gibran ini anaknya Pak Jokowi, yang kebetulan Pak Jokowi ini masih menjabat Presiden Republik Indonesia sampai detik ini. Jadi sebenarnya kalau Mas Gibran ini bukan anaknya Pak Jokowi, apakah orang akan melihat dan menilai seperti apa? Kita nggak tahu. Nah kebetulan saat ini Mas Gibran ini anaknya Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Jadi tidak usah dikait-kaitan nama presiden itu dengan Mas Gibran gitu. Ini murni Mas Gibran sendiri gitu loh. Kalaupun dilibatkan tentang apapun itu sebenarnya saya yakin Pak Jokowi sangat profesional, tidak akan pernah condong untuk membackup Mas Gibran, dan beliau pasti netral kok. Saya yakin itu. Nah, ke depan kan pasti akan ada job desk masing-masing ya, biar kelihatan sinerginya jalan, tapi juga mereka punya. Menurut Bang Mario, sejauh selama mengikuti proses politik kampanye dan lain-lain sampai akhirnya pilpres dan kemudian mereka menang berdasarkan quick count juga real count KPU yang sementara itu. Nah, kira-kira seperti apa pembagian beban kerja atau job desk mereka nanti sebagai presiden dan wakil presiden? Kira-kira itu kan sebenarnya sudah ada aturan mainnya. Tugas presiden seperti apa, tugas wakil presiden seperti apa. Tapi yang kalian harus tahu adalah tugas presiden dan tugas pekerjaan dari wakil presiden, mereka berdua ini saling melengkapi. Jadi tidak ada yang merasa lebih unggul maupun tidak ada yang merasa lebih kurang. Jadi presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa tuh presidennya jalan ke kiri, wakpresnya jalan ke kanan, nggak bisa. Mereka harus jalan seirama, berjalan bersama-sama. Nggak ada yang boleh belok ke kiri nih. Presidennya ke kiri, wah, wapresnya ke kanan, wakil presidennya ke kanan. Oh nggak bisa, harus jalan bersama-sama. Karena apa? Mereka bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dan mereka bekerja untuk memajukan seluruh elemen negara kita, baik dari sektor ekonomi, dari sektor hukum, dari sektor pertanian, dari segala sektor. Itulah tugas dari seorang presiden dan wakil presiden, membuat bangsa dan negara ini lebih maju, lebih hebat, rakyatnya lebih sejahtera, perekonomiannya lebih meningkat, hukumnya lebih ditegakkan, pemberantasan korupsinya terus ditegakkan. Seperti itulah tugas presiden dan wakil presiden. Negara kita bisa hebat karena mempunyai pemimpin yang hebat. Negara kita akan hancur karena mempunyai pemimpin yang rakus dan korupsi maupun koruptor. Merinding dengarnya sumpah.
Mohon maaf videonya sama Ujang di stop karena durasinya panjang sekali. Apabila kalian ingin nonton lengkapnya, kalian tinggal menuju ke akun channelnya Cumi-Cumi, atau biar lebih mudah kalian cek di deskripsi, Ujang cantumkan di sana link sumber videonya dan akan tertuju langsung ke sumber videonya apabila kalian klik linknya ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini pesan bijak dari Bapak Mario Lasut untuk paslon 01 dan paslon 03 ya. Dia termasuk juga para pendukung-pendukungnya gitu untuk ya intinya akui saja kekalahan gitu ya, daripada koar-koar gitu kan. Kenapa sih nggak berlapang dada saja gitu. Dan Ujang juga sependapat dengan penilaian Bapak Mario Lasut ini mengenai Mas Gibran dan juga Bapak Prabowo ya. Semoga saja ini kedepannya mereka ini benar-benar bisa membuat Indonesia ini semakin baik lagi guys ya, masyarakatnya semakin terjamin lagi gitu kan. Masyarakat tuh udah punya harapan yang cukup besar banget ya kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini gitu kan. Dan kita tuh tidak boleh menilai seseorang tuh dari luarnya saja ya, seperti yang tadi dijelaskan sama Bapak Mario mengenai penilaian masyarakat terhadap Mas Gibran yang terbilang masih muda, masih ingusan. Tapi mereka tuh tidak terpikirkan dan tidak melihat lebih dalam lagi betapa hebatnya Mas Gibran ini gitu kan. Di usianya yang masih muda dia menjabat sebagai wali kota ya, dan naik level menjadi calon wakil presiden, dan itu pencapaian yang sangat luar biasa sekali di usianya yang masih terbilang muda ya guys ya. Nah, mungkin sekian, semoga saja ini pesan dari Bapak Mario Lasut ini semakin membuka hati dan pikiran masyarakat ya. Kita juga sama, semoga saja kita yang menyimak juga semakin bijak lagi menanggapi segala hal apapun itu demi keutuhan bangsa ini. Nah, mungkin sekian, Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.